Kisah Raja Arthur adalah fondasi dari mitologi barat, seorang satria mulia yang menarik pedang dari batu, memimpin satria meja bundar di kastil megah Camelot, dan berjuang untuk keadilan melawan kegelapan. Kisah ini telah diceritakan ulang selama lebih dari 1000 tahun, menginspirasi literatur, film, dan imajinasi kolektif kita. Namun, di balik lapisan-lapisan romansa, sihir Merlin, dan pencarian Holy Grail, tersembunyi sebuah pertanyaan krusial. Siapakah Raja Arthur yang sebenarnya? Apakah ia pahlawan sejarah? Ataukah ia murni hasil fiksi yang diciptakan untuk memberi harapan di masa kegelapan? Naskah ini akan membedah evolusi legenda Arthur, mencari akar sejarahnya di Inggris yang kacau poskarimawi, dan mengungkap misteri di balik tokoh-tokoh ikonik seperti Camelot dan Merlin. Mencari Arthur di era kegelapan The Dark Ages. Untuk menemukan Raja Arthur yang mungkin kita harus melakukan perjalanan kembali ke abad ke-5 hingga ke-6 Masehi. Periode yang dikenal sebagai era kegelapan atau masa pasca Romawi di Britania Raya. Periode ini adalah kekacauan murni. Setelah Legiun Romawi menarik diri sekitar tahun 410 M, Britania dibiarkan tanpa struktur pertahanan dan pemerintahan terpusat. Di tengah kekosongan kekuasaan ini, suku-suku dari Eropa daratan Anglo, Saxon, dan Jute mulai menyerbu dan menguasai bagian timur dan selatan pulau. Penduduk asli Celtic Britania terdorong mundur ke Wales dan Cornwall. Para sejarawan berpendapat bahwa jika ada Raja Arthur yang sebenarnya, ia bukanlah seorang raja seperti yang kita bayangkan, melainkan seorang pemimpin perang Dux Blorum atau jenderal kavaleri yang berhasil menyatukan sisa-sisa kekuatan Britania Romawi untuk melawan invasi Saxon. Sumber sejarah paling awal. Benih legenda, ada 2 sumber sejarah tertulis paling awal yang mungkin menyebutkan tokoh yang menginspirasi Arthur, meski keduanya tidak menyebutnya sebagai Raja. Judas, GSGWT, Conquestu, Britanniae, sekitar 540 M. Gildas, seorang biarawan Britania, menulis ratapan tentang kehancuran Britania. Ia menyebutkan kemenangan penting Britania melawan Saxon di pertempuran Gunung Badon Mons Badonicus. Namun, Gildas tidak pernah menyebut nama Arthur sebagai pemimpinnya. Ia hanya memuji seorang tokoh bernama Ambrosius Aurelianus yang memimpin perlawanan. Ketiadaan Arthur dalam catatan Gildas menjadi argumen kuat bagi mereka yang percaya Arthur sepenuhnya fiksi. Nennius, Historia, Britnam sekitar 800 C.M. Hampir 3 abad setelah Gildas, Nennius, biarawan Wales, menyusun sejarah Britania. Disinilah nama Arthur muncul untuk pertama kalinya. Nennius tidak menyebut Arthur sebagai raja, tetapi sebagai pemimpin perang yang memimpin tentara Britania melawan Saxon dalam 12 pertempuran, yang puncaknya adalah kemenangan di Gunung Badon. Nennius secara eksplisit menulis bahwa Arthur membawa citra Bunda Maria di bahunya. Selama pertempuran, memberinya aura pemimpin yang saleh dan heroik. 12 pertempuran yang disebutkan Nennius, meskipun diragukan keakuratannya, membentuk tulang punggung mitos militer Arthur. Ini menunjukkan bahwa pada abad ke-9, cerita tentang seorang pahlawan bernama Arthur telah beredar luas di antara orang-orang Wales. Geoffrey dari Monmouth, arsitek Camelot, legenda Raja Arthur yang kita kenal sekarang dengan kastil sihir dan takdir tidak benar-benar, terbentuk hingga abad ke-12 berkat seorang penulis bernama Geoffrey dari Monmouth. Pada tahun 1136 M, Geoffrey menulis Historia Regum Britanniae, sejarah Raja-Raja Britania. Karya ini secara terang-terengan adalah fiksi berkedok sejarah. Geoffrey mengambil sosok Arthur dari Nennius, memberinya garis keturunan bangsawan, dan menjadikannya seorang raja agung High King. Kontribusi kunci Geoffrey, Uther,
Pendragon Joffrey. Memperkenalkan ayah Arthur, Uther Pendragon, dan kisah tentang bagaimana Uther merayu Ratu Igraine dengan bantuan sihir Merlin. Merlin, Joffrey lah yang mempopulerkan Merlin sebagai penyihir hebat, mentor Arthur, dan peramal Excalibur. Meskipun detail pedang dan batu bervariasi, Joffrey yang pertama kali mengaitkan pedang ajaib dengan nasib Arthur. Camelot dan Avalon Joffrey mulai mendefinisikan geografi mitos Arthur, termasuk pulau ajaib Avalon, tempat Arthur dibawa setelah terluka parah. Karya Joffrey adalah blockbuster abad pertengahan. Itu memberi bangsawan Norman yang baru berkuasa di Inggris sebuah mitos nasional yang agung, menghubungkan mereka dengan masa lalu Britania yang heroik. Sejak saat itu, Arthur tidak lagi hanya pemimpin perang. Ia adalah simbol kebesaran dan kesucian satria, evolusi romansa Lancelot, Guinevere, dan Grail setelah Joffrey dari Monmouth meletakkan fondasi. Penulis-penulis Prancis pada abad ke-12 dan ke-13, terutama Tien Turroch, mulai menambahkan elemen-elemen romantis yang sekarang kita anggap penting dalam legenda Arthur. Disinilah lahir elemen-elemen yang fokus pada cinta istana courtly love dan konflik moral. Lancelot du Lockyer, Tien memperkenalkan Sir Lancelot, satria terbaik Arthur, dan kisah cinta tragisnya dengan Ratu Guinevere. Konflik moral ini adalah bahan bakar yang akhirnya menyebabkan kehancuran kerajaan Arthur. Meja bundar Round Table. Konsep meja bundar diperkenalkan untuk melambangkan kesetaraan di antara para satria. Tidak ada kepala atau kaki meja. Semua satria setara di hadapan Arthur. Ini adalah cita-cita satria abad pertengahan yang sempurna. Pencarian Holy Grail. Tema pencarian benda suci ini muncul dalam kisah-kisah pasca Sir Tien, terutama melalui tokoh Sir Galahad. Pencarian Grail mengubah kisah Arthur dari epos militer menjadi kisah spiritual dan moral tentang kesucian. Pada abad ke-15, Sir Thomas Malory menyusun semua kisah ini menjadi satu karya komprehensif, Le Morte de Arthur, Kematian Arthur, yang menjadi versi definitif yang kita kenal saat ini. Misteri geografis, di manakah Camelot? Meskipun Camelot adalah pusat legenda Arthur, misteri geografisnya adalah salah satu rahasia terbesar. Joffrey dari Monmouth tidak pernah menyebut Camelot. Kastil megah itu ditambahkan oleh Saint Tien de Troyes sebagai latar ideal bagi romansa satria. Karena Camelot adalah ciptaan sastra, ia tidak memiliki lokasi sejarah yang pasti. Namun, banyak situs di Britania Raya yang mengklaim sebagai inspirasi atau lokasi Camelot yang sebenarnya Cadbury Castle, Somerset. Ini adalah situs benteng Bukit Hilford dari zaman besi yang digunakan kembali pada periode pasca Romawi. Penggalian arkeologi menunjukkan aktivitas yang signifikan pada abad ke-6, tepat pada masa yang diklaim sebagai era Arthur. Lokasi ini sering dianggap sebagai kandidat Camelot yang paling kuat secara arkeologis. Tintagel Castle, Cornwall, situs yang menakjubkan di tepi tebing ini secara tradisional diidentifikasi sebagai tempat kelahiran Arthur berkat Joffrey. Penggalian telah menemukan artefak elit dari abad ke-5 dan ke-6 menunjukkan bahwa tempat itu adalah pusat kekuasaan penting di periode Arthur yang mungkin Winchester, Hampshire. Beberapa teori modern mengaitkan Camelot dengan kota Romawi Venta Belgarum, sekarang Winchester, yang merupakan pusat administrasi penting yang kemudian menjadi ibu kota Raja Alfred yang Agung. Sangat mungkin Camelot bukanlah satu tempat, melainkan sebuah ide-ide tentang ibu kota yang ideal, pusat tatanan dan peradaban yang berjuang untuk bertahan hidup melawan gelombang barbarisme. Arthur sebagai arketip. Mengapa ia begitu abadi? Mengapa kisah Raja Arthur terus beresonansi? Bahkan setelah kita membedah fiksi dari fakta, jawabannya terletak pada fungsi Arthur sebagai arketip model universal. Arthur mewakili harapan di masa kegelapan. Ia adalah simbol pemersatu di Britania yang terpecah. Kisahnya menjanjikan
bahwa tatanan dapat muncul dari kekacauan, dan bahwa seorang pemimpin heroik akan datang ketika semuanya tampak hilang. Satria yang ideal, melalui konsep meja bundar dan pencarian Grail, Arthur mewujudkan etos kesetiaan, keberanian, kehormatan, dan keadilan cita-cita moral yang selalu didemidamkan oleh masyarakat. Raja yang tidur, salah satu elemen mitos yang paling gelap dan paling abadi, adalah janji bahwa Arthur tidak mati, tetapi hanya tidur di Avalon, dan akan kembali ketika Britania membutuhkannya. Tema Raja yang Tidur ini melambangkan harapan yang kekal, bahwa masa keemasan dapat dipulihkan. Kesimpulan sejarah tersembunyi. Setelah membedah semua sumber, kita harus menerima kesimpulan yang kompleks. Raja Arthur yang kita kenal adalah fiksi. Arthur yang menarik pedang dari batu, yang dikelilingi oleh satria sempurna di Camelot, dan yang bertarung melawan Morgan Le Fay, adalah kreasi imajinasi sastra abad pertengahan, terutama Geoffrey dari Monmouth. Namun, Arthur didasarkan pada kemungkinan sejarah. Sangat mungkin bahwa di abad ke-5 atau ke-6, seorang pemimpin militer Britania Romawi bernama atau bergelar Arthur benar-benar ada. Pemimpin ini harusnya sangat sukses dalam pertempuran Gunung Badon, sehingga ia menjadi simbol perlawanan dan kemudian diabadikan dalam tradisi lisan Wales. Ia adalah sosok yang menjadi katalis bagi harapan bangsa Britania. Arthur bukanlah raja dalam arti feodal. Ia adalah memori kolektif tentang seorang pahlawan. Legenda Raja Arthur dan Camelot adalah monumen bagi kekuatan narasi. Bagaimana masyarakat mengambil secercah harapan dari sejarah yang kacau, memberinya nama, dan mengolahnya menjadi kisah kebesaran dan kehancuran yang tak lekang oleh waktu. Ia menunjukkan bahwa terkadang yang paling penting bukanlah kebenaran historis, melainkan kebenaran mitologis yang dibawa oleh cerita tersebut.